Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tendri Ajeng Asmanur dari kelas 9 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, akan mempresentasikan sejarah renang internasional dan nasional. Pengertian renang. Berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Berenang bisa menjadi kegiatan rekreasi dan olahraga. Macam-macam gaya renang ada 4, yaitu gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Gaya bebas. Berenang gaya bebas atau freestyle adalah gaya berenang yang relatif mudah dipelajari. Gaya ini juga dianggap paling efisien dan cepat meski melibatkan seluruh otot tubuh. Dengan latihan yang tepat, berenang dengan gaya ini bisa memberikan manfaat positif karena bagian otot inti, otot leher, punggung, lengan, dada hingga kaki bergerak mendorong tubuh selama di air. Manfaat renang gaya bebas yaitu membakar kalori, melatih napas lebih panjang, meninggikan badan, dan melatih kekuatan otot. Yang kedua yaitu gaya dada. Gaya dada memiliki pola gerakan yang berbeda dibandingkan gaya bebas maupun gaya punggung. Setiap pola gerakan memungkinkan untuk mengambil nafas dalam tempo singkat. Memilih gaya ini akan membantu menghasilkan otot yang kuat dan kencang di bagian dada, betis, dan seluruh otot kaki. Manfaat renang gaya dada yaitu membakar kalori tubuh, mengurangi stres, membantu kebugaran jantung dan paru-paru, menjaga kadar gula darah, dan menguatkan tulang dan otot. Gaya kupu-kupu. Gaya ini menonjolkan gerakan lengan dan kaki yang lahir dari variasi gaya dada. Koordinasi tangan membutuhkan kekuatan otot dan teknik yang maksimal, sementara bagian kaki bergerak seperti tendangan lumba-lumba. Gaya ini dianggap memiliki gerakan yang indah, akan tetapi sulit dilakukan untuk perenang pemula. Manfaat renang gaya kupu-kupu yaitu membakar lemak dan kalori, yaitu 900 kalori per jam, melatih hampir seluruh otot tubuh, membantu menurunkan berat badan, dan membentuk postur tubuh. Yang keempat, gaya punggung. Gaya punggung menawarkan alternatif untuk yang ingin tetap bernafas selama berenang. Wajah yang berada di luar air membantu untuk mengatur tempo pernafasan dan jeda istirahat saat berenang. Gaya ini lumayan populer dan cukup mudah dipelajari meski untuk perenang pemula. Manfaat renang gaya punggung yaitu menurunkan berat badan, meningkatkan fleksibilitas tubuh, dan mengencangkan otot dan tubuh. Sejarah renang internasional. Renang pertama kali diperkenalkan oleh Matthew Webb pada tahun 1875. Ia adalah orang yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Renang akhirnya menjadi salah satu cabang olahraga pada abad ke-19 di London, Inggris. Awalnya, renang merupakan olahraga yang tidak begitu digemari. Seiring berjalannya waktu, renang berubah menjadi olahraga populer, bahkan memiliki asosiasi. Olahraga akuatik ini semakin dikenal di beberapa negara di dunia, bahkan resmi masuk ke dalam salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Lukisan-lukisan tentang perenang dari zaman batu telah ditemukan di gua perenang yang berdekatan dengan Wadi Sora di Gilf Kebir, Mesir Barat Daya. Catatan tertulis tentang berenang sudah ada sejak 2000 sebelum Masehi.
Perlombaan renang di Eropa bermula pada sekitar tahun 1800 dan sebagian besar peserta menggunakan gaya dada. Gaya rangkak depan atau gaya trudgen diperkenalkan pada tahun 1873 oleh John Arthur yang menirunya dari suku Indian. Renang merupakan salah satu cabang olahraga dalam Olimpiade Athena 1896. Pada tahun 1900, gaya punggung dimasukkan ke dalam perlombaan Olimpiade sebagai suatu acara. Pada tahun 1902, gaya trudgen terbaik dimenangi oleh Richard Scafield menggunakan tending keribas. Gaya kupu-kupu yang pada awalnya merupakan salah satu kelainan gaya dada diterima sebagai suatu gaya tersendiri pada tahun 1952. Federasi Renang Internasional atau disingkat FINA adalah induk organisasi internasional olahraga renang. Organisasi ini diakui oleh Komite Olimpiade Internasional. Markas besar FINA berada di Lausanne, Swiss. Induk organisasi olahraga renang, renang perairan terbuka, selam, polo air, dan renang indah di setiap negara dan teritori berhak menjadi anggota FINA. Selain mengadakan kejuaraan internasional, FINA berusaha memajukan olahraga renang di seluruh dunia, antara lain dengan menambah jumlah fasilitas olahraga renang. FINA bertugas membuat peraturan internasional untuk kejuaraan renang, renang perairan terbuka, selam, polo air, dan renang indah. Pertandingan renang dibagi menjadi nomor renang perorangan dan nomor renang beregu. Masing-masing nomor renang memiliki nomor renang untuk putra dan putri. Kolam renang yang digunakan terdiri dari kolam renang dengan lintasan 50 meter dan lintasan pendek 25 meter. Sejarah renang nasional. Sejak sebelum kemerdekaan, di negara kita telah ada beberapa kolam renang yang indah dan baik. Akan tetapi pada waktu itu, kesempatan bagi orang-orang Indonesia untuk belajar berenang tidak ada. Hal ini disebabkan setiap kolam renang yang ada hanya diperuntukkan bagi bangsawan dan penjajah saja. Salah satu dari sekian banyak kolam renang yang dibangun setelah tahun 1900 adalah kolam renang Cihampelas di Bandung yang didirikan pada tahun 1904, sehingga Bandung menjadi tempat dimulainya kegiatan olahraga renang di Indonesia. Perserikatan Berenang Bandung adalah nama perserikatan berenang yang didirikan pada tahun 1917. Perserikatan ini membawahi 7 perkumpulan, di antaranya adalah perkumpulan renang di lingkungan sekolah seperti Ospia, Mulo, dan Quick School. Selain Bandung, Jakarta dan Surabaya juga mendirikan perkumpulan-perkumpulan berenang dalam tahun yang sama. Kemudian barulah di tahun 1918 berdiri pula Ost-Java Zwembond atau Perserikatan Berenang Jawa Timur yang beranggotakan kota-kota seperti Malang, Surabaya, Pasuruan, Blitar, dan Lumajang. Sejak saat itu pula mulai diadakan pertandingan antar daerah dan tidak sedikit dari rekor-rekor kejuaraan tersebut menjadi rekor di negeri Belanda. Dalam tahun 1934, peloncat indah masing-masing Hensman dan Van de Graan berhasil keluar sebagai juara pertama dan kedua dalam nomor-nomor papan 3 meter dan menara. Pada Far Eastern Games di Manila, Filipina atau sekarang disebut Asian Games, kedua peloncat itu juga menjadi utusan Hindia Belanda di tahun 1936. Petstam, seorang Hindia Belanda, berdasarkan rekornya 0,59 detik untuk 100 meter gaya bebas yang
gaya bebas yang dicatat di kolam renang. Cihampelas Bandung berhasil dikirim untuk ambil bagian dalam Olimpiade Berlin atas nama Belanda. 2 peloncat indah, masing-masing Hansman dan di bagian putra dan Kiki Hack di bagian putri yang kemudian menduduki urutan ke-8. Pada masa kependudukan Jepang pada tahun 1943 sampai 1945, kesempatan untuk bisa berenang bagi bangsa Indonesia semakin besar dikarenakan pemerintah pendudukan Jepang membuka seluruh kolam renang di tanah air untuk masyarakat umum. Hingga pada periode tahun 1945, perkembangan olahraga renang di tanah air praktis menurun karena saat itu bangsa Indonesia dalam kancah perjuangan melawan penjajah. Hingga pada tanggal 20 Maret 1951, dunia renang Indonesia praktis berada di bawah pimpinan Zembon for Indonesia atau ZBFI VI, dan kemudian pada tanggal 21 Maret 1951 lahirlah Persatuan Berenang Seluruh Indonesia yang kemudian disingkat PBSI. Kongresnya yang pertama di Jakarta berhasil mengukuhkan ketua pertama, yaitu Profesor Dr. Purmo Sudarmo, dibantu oleh wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan komisi teknik. Sejak saat itu, olahraga renang Indonesia setahap demi setahap maju dan berkembang. Selanjutnya, pada tahun 1952, PBSI menjadi anggota resmi dari Federasi Renang Dunia dan Komite Olimpiade Internasional, hingga telah terdaftar sebanyak 29 perkumpulan yang tergabung pada PBSI pada tahun itu. Oleh karena itu, kemudian didirikan top-top organisasi olahraga berenang di tingkat daerah. Dengan makin berkembangnya prestasi olahraga renang di Indonesia, pada tahun 1952, Indonesia mengirimkan duta-duta renangnya ke arena Olimpiade di Helsinki. Kemudian pada tahun 1953, Indonesia kembali ambil bagian dalam Youth Festival di Bukares. Pada tahun 1954, regu polo air Indonesia dikirim untuk mengikuti Asian Games kedua di Manila, Filipina. Pada tahun 1954, berlangsung Kongres PBSI kedua yang diselenggarakan di Bandung dan menghasilkan susunan pengurus yang diketuai oleh D. Suprajogi, ditambah 1 sekretaris, bendahara, dan 3 komisi teknik. Kongres PBSI yang ketiga diselenggarakan di Cirebon, di mana dalam kongres ini memilih kembali kepengurusan baru yang ketuanya masih tetap dijabat oleh D. Suprajogi ditambah 3 pengurus lainnya. Untuk keempat kalinya, PBSI menyelenggarakan kongres pada tahun 1957 di Makassar. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya memilih susunan kepengurusan yang baru dengan ketua D. Suprajogi. Kemudian atas permintaan peserta kongres, istilah persatuan dalam singkatan PBSI diganti menjadi perserikatan. Dengan demikian, PBSI dalam hal ini menjadi singkatan dari Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia. Pada tahun 1959 diadakan kejuaraan renang nasional. Kejuaraan ini untuk pertama kalinya mengadakan pemisahan antara senior dan junior di Malang, Jawa Timur. Berlangsung pula Kongres PBSI yang kelima, di mana kongres itu
Di samping memiliki kepengurusan baru yang ketuanya masih tetap dipercayakan kepada D. Suprajogi, Kongres ini juga merubah nama Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia menjadi Perserikatan Renang Seluruh Indonesia. Perubahan ini timbul dengan pertimbangan bahwa terdapatnya dua induk organisasi olahraga yang mempunyai singkatan sama PBSI. Selain cabang olahraga, singkatan ini juga digunakan oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Pada Kongres di Malang, Jawa Timur, Ketua PRSI D. Suprajogi didampingi oleh dua wakil ketua, dua sekretaris, bendahara, pembantu umum, ditambah komisi teknik dengan 2 orang anggota. Dalam tahun 1963 di Jakarta, kembali PRSI menyelenggarakan kongres dan berhasil menyusun kepengurusan baru dengan Ketua Umum D. Suprajogi. Selanjutnya didampingi 3 orang ketua, 2 orang renang, loncat indah, dan polo air. Keputusan lain yang diperoleh dari Kongres ke-6 adalah merubah kembali istilah persatuan, sehingga sekarang PRSI merupakan singkatan dari Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Meskipun dalam falsafahnya bahwa olahraga itu tidak bisa dikaitkan dengan politik, namun dalam kenyataannya perkembangan politik dalam negeri pada waktu itu membawa pengaruh besar terhadap perkembangan olahraga. Pada tahun 1963, Indonesia harus mengundurkan diri dari peserta olahraga Ganevo, di mana pesertanya ada beberapa negara yang memang belum menjadi anggota FINA. Untuk menghindari kemungkinan skorsing, Indonesia dalam hal ini PRSI mengambil langkah mengundurkan diri sebagai anggota FINA. Pada tahun 1966, Indonesia mengambil bagian dalam ASEAN Games ke-5 di Bangkok. Musyawarah PRSI ke-7 berlangsung kembali di Jakarta pada tanggal 24 sampai 27 April 1968. Salah satu keputusannya mengukuhkan kepengurusan baru, ditambah dengan baru PRSI dengan ketua umum tetap dipercayakan kepada D. Suprayogi, ditambah dengan 2 orang ketua, 2 orang sekretaris, bendahara, dan panitia teknik yang terdiri atas 3 orang masing-masing untuk renang, loncat indah, dan polo air. Sebagai kesimpulan, perkembangan olahraga berenang di Indonesia kian hari kian berkembang. Hal ini ditandai dengan penyelenggaraan perlombaan renang hampir setiap tahun di tingkat nasional. Begitu pula halnya dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON, cabang olahraga renang menjadi nomor-nomor utama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan suci minallahil musta'an wa litiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.